Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ananda Fadila AR dengan NIM 21040550106 dari jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep anatomi, fisiologi, dan genetika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian anatomi, fisiologi, dan genetika itu sendiri. Yang pertama, anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi yang berarti memotong atau menyayat atau memisahkan. Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Di sini dapat kita lihat ada beberapa anatomi struktur tubuh, yaitu yang pertama anatomi makroskopik yang terdiri menjadi dua, yaitu anatomi regional dan anatomi sistem. Yang kedua anatomi mikroskopik, yang ketiga anatomi ultraskopik, dan yang keempat anatomi radiografi atau radiologi. Nah, selanjutnya anatomi tubuh manusia dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama bidang sagital, yang kedua bidang frontal, dan yang ketiga bidang transversal. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi berasal dari kata fisi atau fisis yang berarti fakal dan logo atau logi yang berarti ilmu. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Di dalam anatomi juga dipelajari tentang bagaimana organ-organ tubuh berfungsi atau bekerja. Misalnya, bagaimana jantung berdenyut, bagaimana otot berkontraksi, bagaimana pertukaran gas di dalam paru-paru, dan bagaimana otak menerima rasa, dan bagaimana otak mengingat. Nah, anatomi dan fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan dan potongan tubuh dan bagaimana susunan atau alat tubuh itu bekerja. Selanjutnya, pengertian dari genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat bakat atau ilmu mengenai sifat keturunan. Nah, pernyataan ini mengandung arti bahwa persoalan pokok dalam genetika ialah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar genetika. Yang pertama ada genotip, yang kedua fenotip, yang ketiga faktor dominan dan faktor resesif. Adapun genotip yaitu suatu informasi genetik dari suatu individu tersebut, misalnya perilaku dan sikap dari suatu individu. Yang kedua, fenotip yaitu ciri-ciri atau sifat yang dapat diamati dari suatu makhluk hidup. Contohnya, bentuk rambut, warna kulit, dan bentuk kuping. Adapun dominan yaitu karakter yang dapat mengalahkan karakter yang lain. Nah, biasanya dominan ini dituliskan dalam huruf kapital dalam suatu sifat. Selanjutnya ada resesif, yaitu karakter yang selalu kalah, karena resesif selalu tertutup oleh gen dominan. Biasanya gen resesif ini ditulis dalam huruf kecil pada suatu pewarisan sifat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat struktur tubuh organisasi. Sama pada manusia ya. Pertama ada sel, di atasnya sel terdapat jaringan, setelah jaringan ada organ, setelah organ terdapat sistem organ, dan setelah sistem organ terdapat organisasi. Nah, adapun pengertian dari sel itu sendiri yaitu unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan manusia. Yang kedua, jaringan yaitu gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Yang ketiga ada organ, yaitu gabungan beberapa jaringan. Nah, gabungan dari beberapa jaringan ini akan membentuk suatu organ yang melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Yang keempat, terdapat sistem organ, yaitu bentuk
kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Nah, setelah sistem organ, terdapat organisme, yaitu gabungan beberapa sistem organ yang saling bekerja sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistema pergerakan pada manusia. Nah, sistema pergerakan pada manusia terdiri dari 3, yaitu rangka tubuh, sendi, dan otot. Pertama, kita akan membahas tentang rangka tubuh terlebih dahulu. Jadi, rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berkaitan yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan strukturnya. Di sini kita akan membahas tentang fungsi rangka, klasifikasi rangka, bagian-bagian rangka, dan gangguan-gangguan apa saja yang bisa dialami oleh rangka. Pada fungsi rangka, yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua memberi bentuk pada tubuh, yang ketiga sebagai penyangga tubuh, yang keempat tempat pembentukan sel-sel darah, yang kelima tempat melekatnya otot rangka, dan yang keenam melindungi organ-organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Selanjutnya, jika diklasifikasikan, rangka terdiri dari 2, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan bentuknya, misalnya tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Jika berdasarkan strukturnya, ada tulang keras dan tulang rawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka terdiri dari 3, yaitu bagian tengkorak, yang terdiri dari bagian-bagian rangka kepala, yang kedua bagian rangka badan, yang terdiri dari tulang belakang dan tulang dada, dan yang ketiga bagian anggota gerak, yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ada gangguan yang biasa terjadi pada rangka, yaitu osteoporosis, keseleo, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang. Jadi tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi yang diikat dengan jaringan ikat yang disebut dengan ligamen, dan masing-masing ujung tulang pada persendian selalu dilapisi oleh tulang rawan.
keenam tendinitis, dan yang ketujuh atrofiosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang genetika manusia. Nah, di sini terdapat 8 pembahasan tentang genetika manusia. Yang pertama, pengertian genetika. Yang kedua, istilah-istilah dalam ilmu genetika. Ketiga, konsep dasar genetika. Keempat, gen dan kromosom manusia. Yang kelima, menurunkan jenis kelamin. Yang keenam, gen dominan dan gen resesif. Yang ketujuh, pola pewarisan sifat. Dan yang kedelapan, kelainan dan penyakit menurun yang terpaut pada kromosom. Nah, adapun pembahasan pertama tentang pengertian genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baku atau ilmu mengenai sifat keturunan. Persoalan pokok genetika adalah bagaimana suatu persamaan dan atau perbedaan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya atau keturunannya. Selanjutnya, istilah-istilah yang biasa dijumpai dalam ilmu genetika. Yang pertama, kromosom. Kromosom adalah badan mikroskopik di dalam inti sel berupa benang-benang di mana di dalamnya ditemukan gen. Kedua, gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen ini diturunkan oleh individu kepada keturunannya. Yang ketiga, alel. Alel adalah gen yang memiliki lokus atau posisi pada kromosom yang sama, tetapi memiliki sifat bervariasi yang disebabkan mutasi pada gen asli. Dari sudut pandang genetika klasik, alel dari bahasa Inggris disebut alel adalah bentuk alternatif dari gen dalam kaitannya dengan ekspresi suatu sifat atau fenotip. Selanjutnya, homozigot. Homozigot terjadi ketika individu memiliki kromosom dengan alel yang sama atau identik untuk di setiap lokus gen-gennya. Selanjutnya, heterozigot terjadi ketika individu memiliki alel-alel yang berbeda pada suatu lokus untuk setiap kromosomnya. Selanjutnya, dominan adalah gen yang menutupi ekspresi dari gen lain, sehingga sifat dari gen tersebut dapat terekspresikan pada keturunannya. Sifat dari gen dominan dapat terekspresikan di keadaan homozigot maupun heterozigot. Selanjutnya, resesif adalah gen yang tertutupi oleh gen dominan, sehingga tidak sanggup atau tidak mampu mengekspresikan sifatnya. Sifat dari gen resesif hanya akan atau bisa terekspresikan jika ada pada keadaan homozigot. Selanjutnya, fenotip adalah suatu sifat fisik maupun fisiologis yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh susunan genetiknya atau genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Selanjutnya, genotip adalah susunan genetik suatu sifat yang dikandung suatu individu yang menyebabkan munculnya sifat-sifat pada fenotip. Selanjutnya, mutasi adalah perubahan materi genetik DNA atau RNA suatu sel dari organisme yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya, yang ketiga, pembahasan tentang konsep dasar genetika. Tubuh dibangun oleh sel-sel dan setiap sel mengandung inti. Di dalam inti terdapat kromosom yang membawa gen. Kromosom merupakan badan mikroskopis di dalam inti sel berupa benang-benang di mana di dalamnya ditemukan gen. Yang keempat, gen dan kromosom manusia. Setiap sel dalam tubuh manusia memiliki seperangkat ganda materi genetik berupa 23 pasang kromosom. Satu kromosom dari setiap pasangan kromosom memiliki satu gen. Di dalamnya berasal dari pihak ibu dan kromosom yang satunya berasal dari pihak bapak. Ke-23 pasang kromosom manusia tersebut terbagi menjadi 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom seks atau gonosom. Kromosom tubuh yang berjumlah 22 pasang mewakili keseluruhan struktur tubuh manusia, dan ini merupakan ciri turunan seorang anak, sehingga anak dapat menyerupai campuran ciri orang tuanya, tapi kadang-kadang juga memiliki sedikit campuran ciri kakek, nenek, dan seterusnya.
Selanjutnya, menurunkan pembahasan yang kelima, yaitu menurunkan jenis kelamin. Jenis kelamin anak ditemukan oleh dua pasang kromosom seks, diberi nomor pasangan 23. Pada wanita, kedua kromosom ini berupa X dalam kurung XX, sedangkan pada pria memiliki satu kromosom X dan kromosom lainnya Y yang dilambangkan dengan XY. Penurunan jenis kelamin anak ditentukan oleh dua pasang kromosom seks di nomor pasangan 23. Pada wanita, kedua kromosom ini memiliki sepasang gen yang sama, yaitu XX. Yang keenam, pembahasan tentang cara resesif, gen resesif dan gen dominan. Setiap gen dalam sel memiliki dua versi, masing-masing dibawa dari kedua orang tuanya. Di beberapa kasus, seluruh versi gen-gen bisa berbeda dan menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Gen yang bersifat dominan akan menguasai gen yang bersifat resesif. Kondisi ini dapat menjadi pola pewarisan sifat pada seseorang. Pola pewarisan sifat pada manusia terkait pada dua hal, yaitu terkait kromosom tubuh atau autosom dan terkait kromosom seks atau gonosom. Selanjutnya, pola pewarisan sifat pada manusia terkait kromosom tubuh atau autosom. Nah, pola pewarisan sifat terkait kromosom tubuh atau autosom terbagi menjadi dua, yaitu kelainan kromosom dominan dan kelainan kromosom resesif. Dalam autosom dominan, sifat akan terlihat dalam keadaan dominan homozigot atau dominan heterozigot, sedangkan pada resesif homozigot akan muncul sifat sebaliknya, misalnya pada pewarisan bentuk rambut, jenis kulit, dan warna kulit, dan bentuk kuping. Pembahasan ke-8 mengenai kelainan dan penyakit menurun yang terpaut pada kromosom. Yang pertama, buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh gen resesif CB atau color blind. Gen buta warna terpaut pada kromosom X sebagaimana penderita hemofilia. Pada penderita buta warna juga memiliki genotip yang berbeda antara wanita dan laki-laki. Selanjutnya, ada penyakit hemofilia. Nah, penyakit hemofilia ini adalah penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Penderita hemofilia jika terluka, darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat menimbulkan kematian. Nah, selanjutnya pembahasan tentang sistem koordinasi, di mana pengertian dari sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, mengolahnya, dan menanggapi rangsangan tadi. Sistem koordinasi terdiri menjadi 3, yaitu sistem syaraf yang terdiri dari sel syaraf atau neuron, sistem syaraf pusat, dan sistem syaraf tepi. Yang pertama, pembahasan mengenai sel syaraf atau neuron. Sel syaraf atau neuron adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pengantar rangsang. Sel saraf memungkinkan tubuh dapat merasakan berbagai rangsang dari panca indera. Adanya sel saraf dalam tubuh memungkinkan seseorang dapat merasakan permukaan benda halus atau kasar, benda panas atau dingin, dan mengenali berbagai macam bau. Nah, adapun klasifikasi dari sel saraf yaitu yang pertama dibedakan berdasarkan fungsinya, kedua berdasarkan tempatnya, dan yang ketiga berdasarkan bentuknya. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsinya yaitu neuron sensorik atau neuron aferen, dua neuron motorik atau neuron efektor, dan yang ketiga neuron asosiasi. Adapun jika diklasifikasikan berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibagi menjadi neuron konektor dan neuron adjustor. Adapun klasifikasi sel saraf berdasarkan bentuknya yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Nah, kemudian bagaimana fisiologi dari sel saraf? Nah, fisiologi dari sel saraf
yaitu impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan yang dibedakan menjadi dua, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari, sedangkan gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari. Selanjutnya, sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf perifer dan sistem saraf sadar. Sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri atas sel-sel yang membawa informasi dari saraf sensorik dan dari sel motorik dan saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal dari rangsangan eksternal. Sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Yang kedua, sistem saraf sadar merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Sistem saraf sadar dibagi menjadi dua macam, yaitu kranial dan spinal. Selanjutnya, sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berada di tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh ruas-ruas tulang yang terdiri dari 33 ruas. Nah, adapun fungsi dari sumsum tulang belakang, pertama menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf menuju ke otak. Yang kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor seperti otot rangka atau otot lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Dan yang ketiga, sebagai pusat gerak refleks. Nah, adapun fungsi utama dari sistem koordinasi yaitu mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistema panca indera. Terdapat 5 panca indera pada manusia, yaitu indera penglihatan atau mata, indera penciuman atau hidung, indera pendengaran atau telinga, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Namun, gangguan yang paling umum terjadi pada anak berkebutuhan khusus yaitu pada indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai ketiga panca indera yang sering mengalami gangguan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pertama, indera penglihatan atau mata. Di sini terdapat pembahasan tentang bagian pelindung mata, bagian anatomi mata, bagian fisiologi mata, dan kelainan pada mata. Bagian pelindung mata meliputi alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Adapun bagian anatomi mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang terlihat seperti pupil, kornea, sklera, dan konjungtiva. Yang kedua, bagian yang tidak terlihat yaitu lensa mata, vitreous, retina, dan saraf optik. Nah, adapun fisiologi mata yaitu cahaya akan memantulkan objek yang dilihat. Cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Cahaya akan memasuki pupil sampai ke lensa mata. Lensa akan berubah ketebalannya menyesuaikan kondisi cahaya dan memfokuskan cahaya yang masuk ke retina. Untuk menuju ke retina, cahaya akan melewati gel atau cairan tebal vitreous. Nah, saat cahaya tersebut mencapai retina, maka retina akan menerjemahkan cahaya tersebut menjadi impuls listrik yang kemudian
dibawa ke otak oleh saraf optik. Terakhir, korteks virtual di dalam otak akan menafsirkan impuls tersebut menjadi seperti yang dilihat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indera pendengaran atau telinga. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga, proses mendengar penyakit pada telinga, dan cara merawat telinga. Nah, bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama telinga bagian dalam, kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar meliputi daun telinga, lubang telinga, dan kelenjar minyak. Kemudian telinga bagian tengah meliputi selaput pendengaran atau gendang telinga, tulang-tulang pendengaran yang terdiri menjadi 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan saluran eustasius. Adapun telinga bagian dalam terdiri dari roma siput atau koklea, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Adapun proses mendengar, yaitu yang pertama getaran suara akan ditangkap telinga bagian luar. Hal ini akan menggetarkan gendang telinga. Step kedua, setelah itu suara akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, sesampainya di tulang pendengaran, suara diteruskan ke tingkap jorong dan bundar. Akhirnya, suara akan masuk ke roma siput atau koklea dan akan menggetarkan ujung-ujung saraf pendengaran di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan kita dapat mendengar. Selanjutnya, adapun penyakit-penyakit yang sering terjadi pada telinga. Yang pertama, tuli. Tuli berarti tidak dapat mendengar. Tuli ini dapat dialami sejak lahir atau setelah dewasa. Ada 2 macam tuli, yaitu tuli konduksi dan saraf. Tuli konduksi terjadi karena gangguan pengantaran suara dan terjadi di bagian telinga luar dan tengah. Kemudian tuli saraf, penyakit ini disebabkan oleh kerusakan lintasan saraf. Penyakit tuli ini biasanya tidak dapat disembuhkan, akan tetapi dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Penyakit yang kedua yaitu infeksi telinga. Infeksi telinga biasanya disebabkan oleh bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, congek adalah cairan berbau busuk dari dalam telinga. Penyakit ini terjadi akibat radang pada telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya adapun cara merawat telinga. Yang pertama, jangan terlalu sering mendengarkan bunyi yang terlalu keras. Kedua, jaga kebersihan telinga agar tidak tersumbat. Dan yang ketiga, hindari benturan berupa tamparan keras. Selanjutnya kita akan membahas tentang indera peraba atau kulit. Di sini terdapat beberapa pembahasan tentang definisi dan fungsi kulit, bagian-bagian kulit, gangguan pada indera peraba, dan cara merawat kulit. Yang pertama, definisi dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, di antaranya yang terpenting yaitu yang pertama, kulit melindungi tubuh terhadap luka. 2. Kulit melalui persarafan sensorik juga bertindak sebagai alat indera. Ketiga, kulit juga berperan dalam mengatur keseimbangan air. Keempat, kulit mempertahankan temperatur tubuh. Dan yang kelima, komunikasi dan ekskresi. Adapun bagian-bagian kulit, yaitu yang pertama epidermis atau lapisan luar kulit ari yang terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua dermis atau lapisan dalam atau biasa disebut kulit jangat, tersusun atas jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan reseptor atau saraf penerima rangsang. Adapun gangguan-gangguan yang biasa terjadi pada indera peraba, yang pertama hipersensitif terhadap sentuhan atau biasa disebut tactile defensivence.
Gejalanya yaitu jengkel, khawatir, agresif terhadap cahaya atau sentuhan tak terduga, tidak suka dicium, tidak suka dicuci dan disisir rambutnya, terganggu dengan spray kasar, tersiksa jika ada tetes air hujan, bereaksi berlebihan terhadap luka kecil, dan menolak menyentuh atau merasakan tekstur beberapa benda. Yang kedua, hiposensitif atau biasa disebut under responsive. Gejalanya yaitu sangat menginginkan sentuhan atau ingin menyentuh orang atau benda, tidak sadar jika disentuh atau ditabrak, tidak terganggu jika luka atau memar, dan tidak sadar jika wajah atau tangannya kotor. Selanjutnya, cara merawat kulit yaitu pertama, gunakan air bersih dan sabun saat mandi. Jangan lupa mencuci tangan sebelum memegang makanan. Saat akan tidur, jangan lupa mencuci tangan dan kaki. Ketiga, hindari bertukar pakaian dengan orang lain. Keempat, oleskan baby oil jika kulitmu melepuh terkena air panas. 5. Konsumsi vitamin E secukupnya. Keenam, mandi minimal 2 kali sehari.